Sepertinya pasien mengalami gangguan otak. Enggak! Kamu bukan kakak aku! Kamu bukan kakak aku! Kamu jahat! Kamu jahat! Pergi kamu, pergi! Asma, kenapa kamu begitu? Pergi kamu! Pergi kamu jahat! Pergi! Umi, ada telepon nih kayaknya. Ada miss call nih dari Asma. Ada apa ya? Jangan telepon lagi. Kok nggak diangkat sih? Aduh, takutnya ada apa-apa nih. Pak Badrun, Iya, Umi. kita pulang sebentar ya. Umi takut ada apa-apa di rumah. Tapi Umi, kita bisa terlambat dan nanti nyampe masjidnya. Udah sebentar aja. Hati Umi tuh nggak tenang. Daripada nanti Umi Tosya nggak bisa konsentrasi. Ayo Pak Badrun, kita pergi. Assalamualaikum. Asma. Asma. Loh, Umi kenapa? Datang-datang nanyain Asma. Tadi Asma nelfon Umi, tapi Umi nggak dengar. Terus Umi telepon balik, tapi kenapa Asma nggak angkat-angkat? Astagfirullahaladzim, Asma! 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 Asma, kamu kenapa? Ya Allah, Asma! Mas Badrun! Asma! Ayo naon ini? Mas Badrun! Astagfirullahaladzim. Itu naonnya? Aduh, Ningsi. Ini mah kayaknya bau gas. Iya bener, Mas Badrun. Coba cek tabungnya. Benerin. Iya, gas ya, gas. Hah? Tolong ya, Pak. Asma! Umi! 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 Nancy. Umi! Asma. Asma. Ya Allah, Asma. Ya Allah. Asma, kenapa ya Allah, Asma? Asma, kenapa, Umi? Apa sih, Nak? Kayaknya teh non Asma kebanyakan menghirup gas, Umi. Oh ya, udaranya, ruangannya mah bau gas. Umi, ayo kita bawa ke rumah sakit aja, Umi. Yuk. Iya, sebaiknya dibawa ke rumah sakit. Pak Badrun, ayo tolong bantuin. Astagfirullahaladzim. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Umi, gimana keadaannya Asma? Asma belum sadar. Ya Allah, Teteh. Umi kok bisa sampai kayak gini sih, Umi? Umi juga nggak tahu. Tiba-tiba dia udah pingsan di dapur. Pasien terlalu banyak menghirup gas. Akibatnya ada kerusakan di otaknya. Astagfirullahaladzim. Kerusakan bagaimana, Dok? Apakah masih bisa disembuhkan? Soal itu kami harus melakukan diagnosa dulu. Karena bisa sembuh atau tidaknya, kami tidak bisa tahu, Bu. Sebaiknya pasien harus dilakukan perawatan di rumah supaya bisa segera sembuh. Karena kedekatan perhatian dari keluarga itu sangat dibutuhkan untuk penyembuhan dari pasien sendiri. Ya Allah. Cobaan apa lagi kau berikan pada anakku Asma, ya Allah. Waduh, bagaimana kalau udah jadi kayak gini? Aku juga salah sih, sampai Asma jadi seperti ini. Nak, kamu sadar? Alhamdulillah. Sepertinya pasien mengalami gangguan otak.
Asma, kamu istirahat dulu ya di kamar. Asma, adeknya yang cantik istirahat di kamar ya. Anterin. Enggak. Kamu bukan kakak aku. Kamu bukan kakak aku. Asma, kamu bicara apa seperti itu? Ini kakak kita. Enggak! Dia bukan kakak aku. Kamu siapa? Enggak! Jangan pegang. Udah. Jangan diajak ngomong. Malah diajak ngobrol, otak lagi konslet begitu, jadi keluarnya ngawur. Asma nggak boleh ngomong kayak gitu. Ini Aa Rehan, kakak kamu. Aa sampai kapan juga pasti terus sayang sama kamu. Kamu jangan lupain Aa ya. Kamu masih ingat, kamu suka? Enggak! Kamu bukan kakak aku. Kamu bukan kakak aku. Ngerti? Kamu masih ingat, kamu suka es krim semangka, masih ingat? Aa beli es krim semangka banyak banget. Kamu mau makan berapa aja terserah. Nggak usah takut gendut, nggak usah takut batuk. Udah sebaiknya nggak usah aja Rehan. Biar aja dia istirahat supaya lebih tenang. Iya Rehan, udah biar aja si Asma tuh istirahat dulu. Biar omongannya nggak ngaco. Enggak mau. Umi percaya dia bukan kakak Asma, Umi. Umi, bawa si Asma ke kamar deh. Abah pusing denger dia teriak-teriak kayak begitu, mari kamar. Abah, jangan teriak-teriak begitu dong, nanti dia tambah stres. Teh, ayo kita ke kamar yuk. Kamu bukan kakak aku. Kamu bukan kakak aku, Umi. Dia bukan kakak Asma, Umi. Pergi kamu. Bukan kakak aku. Kenapa Abah sama Teh Elis kelihatan panik gitu? Asma, Aa tuh sayang sekali sama kamu. Aa pasti sedih dengar omongan kamu seperti itu. Umi minta jangan lagi ya ngomong seperti itu. Mbok, tolong ambilin teh hangat ya buat Asma, biar dia agak tenang. Baik Umi. Asma, kamu tenang ya Asma. Udah kamu jangan stres-stres lagi. Kamu gak usah khawatir. Semuanya akan baik-baik aja. Kok belum tidur juga ya? Kamu jahat! Kamu jahat! Pergi, kamu pergi. Asma, Asma, kenapa kamu begitu? Pergi kamu! Pergi, kamu jahat! Pergi! Kayaknya ada sesuatu yang disembunyikan sama Teteh dan Abah. Neng, Asma, kasihan ya. Neng Asma kayak orang stres. Mbok, jangan ngomong kayak gitu. Tapi kenapa ya, Mbok? Kenapa rumah ini tuh bertubi-tubi dapat cobaan? Asma, kamu jangan ngomong begitu, Nak. Pergi! Pergi! Kamu pergi dari sini, kamu pergi! Pergi! Jangan sakitin aku takut, Umi. Aku takut. Teteh udah tenang ya. Dia jahat, Umi. Dia jahat, Asma takut. Selama ini ya, kamu teh cuma bisanya ceramah tadi luar. Didik anak saja tidak bisa. Makin mata, tingali. Ngawur baik, tidak sopan. Wah, ini bukan salah Umi. Wah, nggak usah marah-marah. Asma itu lagi sakit.
Gua harus ngertiin. Kenapa sih kamu selalu saja nentang aku? Ibu kandung kamu selalu aja membela si Marwah. Kalau saja kamu tahu aku yang melahirkan kamu, Rehan. Asma, kamu jangan ngomong gitu, nak. Enggak, Umi, tapi dia jahat. Asma takut. Asma gak mau disiksa sama dia, Umi. Asma takut. Usir dia, Umi. Kamu pergi dari sini. Marwah, cepatlah kasih tahu tah. Gila kayak gini diamin aja. Wah, tolong jangan panggil dia gila, jangan sebut dia gila. Marwah, munafik kamu tanya, pura-pura sedih. Padahal kamu kan yang ngajarin mereka semuanya tidak menghormati aku, iya kan? Umi, udah. Umi, dari dulu Abah bilang, Umi nggak becus didik anak. Jadinya kayak gini. Makanya sekarang suruh Asma minta maaf sama si Teteh. Minta maaf. Apa Teteh minta maaf? Teh, saya atas nama Asma dan saya sendiri, saya mohon maaf ya Teh. Maafkan saya, memang saya salah. Nggak bisa mendidik anak. Alhamdulillah kamu bisa tidur, nak. Semoga kamu segera pulih. Seberat apapun penyakit kamu, kalau Allah berkehendak pasti akan sembuh. Karena kesembuhan hanyalah milik Allah. Tidak ada yang sulit bagi Allah. Umi akan selalu mendoakan kesembuhanmu. Kasihan Asma, harus mengalami hal-hal seperti ini sampai dia nggak kenal sama Mas Rehan. Asma, sarapan dulu yuk. Ini aku buatin roti kesukaan kamu. Ya udah, aku suapin ya, biar kamu makan. Apa yang sebenarnya terjadi sama Asma? Kenapa dia sampai mengalami hal-hal seperti ini? Dia seperti mengalami peristiwa yang sangat berat sampai jadi kayak gini. Aku akan coba tanya-tanya. Siapa tahu aja Asma bisa cerita sama aku. Asma, kamu semalam kamu teriak-teriak, kamu bilang kalau Rehan itu bukan kakak kamu. Terus Rehan itu sebenarnya siapa? Rehan, kakak aku. Iya, kamu kan bilang kalau Rehan itu bukan kakak kamu. Terus maksud kamu Rehan itu siapa? Enggak. Kapan aku bilang begitu? Kayaknya Asma nggak ingat apa-apa. Apa bener? Emang dia punya masalah serius sama otaknya? Tapi aku harus coba tanya lagi. Asma, kamu juga bilang kalau Teh Elis tuh jahat banget sama kamu. Emang Teh Elis tuh ngapain ke kamu? Kok kamu bisa bilang Teh Elis jahat sama kamu? Kamu kenapa bisa setakut itu sama Teh Elis? Asma, coba kamu ingat-ingat lagi. Kenapa kamu bisa setakut itu sama Teh Elis? Ngapain di sini? Enggak, Teh.
Aku cuma ngasih sarapan roti buat Asma. Banyak alasan. Asma itu mesti istirahat, tidak boleh diajak banyak ngomong. Nah, otaknya tak kudu istirahat lah, ngerti ndak? Teh, aku tuh cuma pengen tahu apa yang sebenarnya terjadi sama Asma. Biar aku bisa ngebantu dia. Tidak boleh. Ngerti tidak? Ngomong mana teh? Asma, ikut gua yuk. Ya, gua mau ngomong. Ya. Bye-bye. Asma, kamu tuh gak boleh ngedeketin dia tuh. Nah, si Afifah, dia tuh orang jahat. Astagfirullahaladzim, Teh. Teteh kok ngomongnya kayak gitu sih, Teh? Aku tuh cuma niat buat ngebantuin Asma. Teteh jangan adu domba aku sama Asma. Mau ngapain lagi kesini? Keluar. Ini makanannya Asma belum habis. Aku masih mau ngasih makan Asma. Ayo Asma, dimakan lagi ya makanannya. Sial. Kalau aku biarkan Afifah ada di dekat Asma terus, bisa-bisa Asma ngoceh macem-macem dan bocorin rahasiaku. Kalau aku ini ibu kandungnya Raihan. Tapi lihat saja, kamu akan menyesal karena sudah coba mengusik ketenanganku. Asma, coba kamu inget-inget lagi. Semalam kenapa kamu teriak-teriak bilang kalau Teh Elis itu jahat? Oh iya, aku inget. Apa-apa? Coba kamu cerita sama aku. Kemarin AA mau beliin es krim. Tapi nggak boleh sama Umi, takut batuk. Padahal aku suka es krim. Kamu punya es krim nggak? Semalam Asma takut sekali sama Teh Elis. Tapi kok sekarang dia kayak lupa semuanya ya? Afifah, kamu kenapa sih maksa-maksa si Asma untuk berpikir? Kamu tahu nggak? Kalau dipaksa-paksa begitu, kalau otaknya nggak kuat, terus sakit makin parah, bagaimana? Nggak kasihan kamu? Teh Elis kayaknya ketakutan kalau aku tanya-tanya soal Asma. Pasti ada yang dia sembunyiin. Aku harus cari tahu. Diajak ngomong malah bengong. Kenapa? Enggak, Bah, aku cuma ngajak Asma ngobrol kok. Kamu berani ngebohongin Abah? Hah? Afifah, pergi. Keluar. Masuk kamu tanya. Abah. Kamu tuh kenapa sih? Hah? Tadi si Asma tuh udah mau sembuh. Sekarang gara-gara sama kamu lagi penyakitnya. Kenapa sih kamu? Ampun, Abah, ampun. Mau kemana kamu? Diam. Mau kemana kalian? Kalian tidak boleh masuk. Ini urusan suami istri. Kalian tidak berhak ikut campur. Tapi Teh, saya tidak akan membiarkan Abah nyiksa Afifah lagi. Seperti kemarin, dia panas, demam. Itu karena disiksa sama Abah. Enggak, saya tidak akan membiarkan itu untuk terjadi lagi. Wah, Umi bener. Kita nggak boleh ngebiarin Abah bertindak keterlaluan. Kamu mau kalau Afifah disiksa terus sama Abah? Udah makanya diam, gak usah ikut campur. Udah pergi. Enggak Teh, saya nggak akan pergi. Saya akan tetap di sini. Selalu saja kamu ya bantah omongan saya. Kesel gue. Wah, ini bukan yang kebantah. Ini kita masuk ya, Em. Maaf ya, Wak. Abah tuh nggak ngerti loh sama kamu. Abah beliin perhiasan, kamu jual. Abah beliin baju, Abah kasih duit. Masih aja kamu nggak nurut. Masih aja kamu ngelawan. Kamu maunya apa sih? Hah? Maunya apa? Abah, hentikan Abah. Hentikan.
hentikan. Jangan sakitin Afifah. Umi nggak bisa ikut campur deh. Kamu tuh memang bener-bener ya gak bisa diatur. Gara-gara wae udah dilarang masih juga nekat masuk. Afifah, berdiri Afifah. Dah, Umi udah deh, jangan ikut campur ah. Kamu mau apa? Hah? Mau lawan Abah lagi? Ya. Mau lawan Abah? Asep, jangan coba-coba ya mukul Rehan. Teteh kenapa belain Mas Rehan banget sih? Padahal Teteh itu kan hobinya nyiksa. Tapi giliran Mas Rehan selalu aja dibelain. Ah, udah. Semuanya keluar. Umi, ayo. Diam. Kamu jangan pergi. Kamu Abah hukum. Kamu nggak boleh kemana-mana. Kamu cuma boleh makan sekali sehari. Abah jangan dong, Abah jangan kayak gitu. Alah, udah diam. Umi. Ya Allah. Semoga Umi nggak apa-apa ya. Umi harus cepat sembuh. Umi nggak apa-apa, Aa. Umi tuh beruntung punya anak seperti Rehan yang selalu melindungi dan menjaga Umi. Umi, Rehan yang beruntung punya ibu seperti Umi. Ibu yang mengajarkan Rehan untuk bersabar, untuk kuat menghadapi segala cobaan. Harusnya Rehan bicara itu ke aku, bukan ke Marwah. Kalau bapaknya Rehan gak ninggalin aku, pasti aku tidak akan berpisah dengan Rehan seperti ini. Lebay pisan. Baru luka begitu aja. Umi, maaf. Rehan harus pergi ke kafe, soalnya ada kerjaan yang harus dicek. Rehan tinggal dulu ya Umi ya. Assalamualaikum. Umi, Ningsih, hari ini Umi ada tausiah nggak? iya ada Umi. Yuk kalau gitu kita berangkat aja. Assalamualaikum. Tolong buka pintunya, tolong. Jangan. Kasihan Kak Afifah, kasihan Wak. Kasihan. Ini perintah abah kamu. Biarin aja dia di dalam. Gak usah dibukain, tidak usah dikasih makan sampai nanti malam. Wah ya Allah, kalau Kak Afifah sakit gimana? Biarin aja. Berani ngebantah uang. Mau buat telepon abah? Iya. Ngapain? Mau ngapain ke dia? Pergi. Ya Allah. Hana, tolong bukain Hana, tolong bukain Kak Afifah Hana. Ini ketua. Gak usah ngurusin dia. Ikut. Tolong bukain pintunya. Tolong bukain pintunya. Aku haus. Ya Allah, Asma makasih ya udah bukain pintunya. Afifah, masuk. Nggak mau. Masuk Abah bilang, masuk. Afifah tunggu. Asma, ini gara-gara kamu. Istri Abah lari tuh. Afifah! Dalam hadis riwayat Abu Daud, Tirmizi, Ibnu Majah, dan Ahmad, Rasulullah bersabda, seandainya aku perintahkan seseorang untuk sujud pada yang lain, maka aku akan perintahkan istri-istri untuk sujud pada suaminya. Karena aku telah menjadikan begitu besarnya hak suami yang menjadi kewajiban istrinya. Umi,
bagaimana hukumnya bila ada suami yang berbuat kasar pada istrinya? Apakah istrinya berhak untuk meninggalkannya? Aku harus kemana lagi nih? Nanti kalau aku ditangkap sama Abah, aduh habis deh aku pasti sama Abah. Afifah! Tunggu! Afifah! Afifah! Ya Allah, itu ada masjid. Aku kesana aja deh. Asep! Kejar atuh! Cicing wae! Ayo! Eta. Afifah! KDRT itu sudah ada di dalam hukum Islam. Seorang istri diperbolehkan minta cerai dari suaminya kalau suaminya tidak memberikan nafkah lahir dan batin selama 4 bulan berturut-turut dan melakukan dosa besar seperti berzina, berjudi, mabok-mabokan, dan tidak punya itikat baik untuk memperbaiki dirinya. Dan KDRT itu dilakukan secara terus-menerus. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Umi, apa aku juga bisa bercerai dari Abah? Karena selama ini aku juga mendapatkan KDRT dari Abah, Umi. Bukannya perempuan itu madunya Umi Marwah? Iya betul. Aku butuh keadilan, Umi. Karena selama ini aku nggak pernah dapat keadilan. Apa jalan keluar dari semua ini, Umi? Hei, Afifah, ayo kita pulang. Umi, tolong aku, Umi. Aku udah nggak mau disiksa lagi sama Abah. Makanya pulang. Abah, nggak mau. Abah lepasin. Lepaskan istri Abah. Abah nggak boleh kasar sama istri Abah. Iya benar Abah. Artinya Abah jangan lepasin. Dia itu istri saya suaminya. Saya dong berhak menghukum istri saya yang salah. Enak aja. Ibu-ibu, tolong ibu-ibu. Saya udah nggak mau disiksa lagi sama Abah, ibu-ibu tolong. Makanya dengan lari aja capek teteh mencari kamu. Saya nggak ngapa-ngapain. Saya cuma menghukum dia, itu aja. Tapi suami juga nggak boleh semena-mena sama istrinya. Iya, betul. Suami punya hak untuk menghukum istrinya kalau istrinya tidak taat pada dia. Ya Allah, aneh banget dah ibu itu. Emang? Ya, Umi, bagaimana pendapat Umi sebagai ustazah menanggapi kasus ini? Umi pasti ingat sama Abah yang suka mukulin Umi sama Afifah. Masih diam aja ya. Terus gimana tuh? Gimana mau bilang sama orang lain? Pak Jamal pasti nggak akan percaya lagi sama Umi ya? Iya betul ibu. Iya, kasihan istrinya. Apa yang dilakukan Abah itu salah. Abah tidak punya hak untuk memukul istri. Seorang suami itu seharusnya justru menyayangi istrinya. Tapi kita semua lihat kan bagaimana Abah memperlakukan Afifah. Nah, mulai malam ini Afifah akan tidur sama Umi. Dan akan ada di bawah perlindungan Umi. Sampai Abah tuh pulang. Sep, udah, mendingan kita pulang. Ngapain di sini? Kalau ngotot juga, nanti mereka lapor polisi. Udah tunggu aja di rumah. Teh. Pergi juga Abahnya. Makasih Umi. Hebat ya Umi ya. Sudah berani mempermalukan Abah di depan orang banyak. Bener-bener hebat Umi. Abah jangan ngomong kayak gitu ke Umi. Diam! Sekarang alasan Abah kayak gitu apa?
Mas Rehan, ini semua karena Umi ngebelain aku. Umi cuma nyuruh aku tidur di kamar Umi malam ini, tapi Abah nggak terima. Apa yang Umi lakuin itu bener, Bah. Malam ini Afifah tidur sama Umi. Jangan ikut campur. Ini urusan keluarga Abah, nggak ada urusan sama kamu. Ya Rehan tahu. Tapi Rehan anaknya Umi. Jadi kalau Abah mau nyiksa Umi ataupun Afifah, Rehan nggak akan segan-segan ngebela mereka. Meskipun Rehan harus korbanin nyawa. Rehan, ini urusan rumah tangga Abah, nggak ada urusan sama kamu. Kamu jangan ikut ngomong. Sep, udah. Biarin aja dia tidur sama-sama tuh. Nanti kalau keadaannya udah tenang dah, baru kamu bujuk dia tidur sama kamu. Tak gitu. Ya udah. Sekarang kamu sama Umi aja. Makasih ya Mas Rehan. Rehan, terima kasih ya udah nyelamatin kita. Kamu kenapa? Apa yang kamu takutin? Ada AA di sini. Nggak ada yang berani nyakitin kamu. Ada apa sayang? Apa yang bikin kamu takut? Tolong Umi, Asma takut. Tolong! Hei! Mau kemana kalian? Mau kemana? Kerja. Kerja! Asma itu bukan tontonan. Pergi. Sep. Asep teh bade ka mana? Asep mau lihat keadaan Asma teh. Gak usah. Si Asma teh lagi histeris. Nanti kalau lihat kita berdua, wah, bisa-bisa dia ngaco tak ngomongin lagi yang kemarin. Teh bahaya. Udah gak usah. Mendingan kita liatin aja dari sini. Ya, takutnya memang begitu ya teh. Ntar begitu ngeliat kita, dia ingat lagi waktu kita lagi ngobrol berdua. Ya teh nggak? Asma, kamu cerita sama AA. Kamu kenapa? Kamu takut sama apa? Cerita ya. Ya udah, kamu sekarang udah tenang kan ya? Nggak usah takut lagi. Ada AA, ada Umi, ada adik kamu. Nanti kalau kamu mau, AA beliin es krim semangka ya. Mau kan? Ya Allah, berilah kesembuhan pada anakku. Angkatlah segala penyakitnya. Jangan biarkan Asma seperti ini. Aku rela menggantikannya, menanggung semua rasa sakitnya ya Allah. Buka pintunya, buka! Hei! Enggak, Abah, aku nggak mau tidur sama Abah. Umi, aku mohon Umi, aku nggak mau tidur sama Abah, aku mau tidur sama Umi aja. Buka nggak? Apa dobrak nih? Buka nggak? Abah mau dobrak pintu, bukain aja ya. Buka nggak? Enggak, aku nggak mau Abah, lebih baik Abah pergi dari sini. Buka pintunya! Didobrak nih sama Abah nih. Umi, aku mohon Umi jangan dibukain pintunya Umi, aku nggak mau disiksa lagi sama Abah, aku mohon Umi. Kalian sengaja ya mau bikin celaka suami? Iya. Lebih baik Abah pergi dari sini, aku tuh nggak mau tidur sama Abah. Atau enggak aku bakal teriak nih, Bah. Apaan sih? Kamu keterlaluan ya. Kamu tuh tidak punya hak untuk ngusir suami. Enggak, Bah. Aku pokoknya nggak mau tidur sama Abah lagi. Aku tuh udah nggak mau disiksa sama Abah. Sekarang kamu ikut. Kamu keluar. Nggak mau. Abah aja yang keluar. Nggak mau. Kamu keluar. Umi, kenapa ditutup? Kenapa dikunci? Sekarang Abah tidur di kamar Umi, istri pertamanya Abah.
Mudah-mudahan Abah gak nyakitin Umi. Kamu benar-benar istri yang tidak tahu diri. Pernah mau nurut sama suami. Wah ngapain Afifah? Hah? Mau nyiksa Afifah, ya? Hah? Wah nggak punya hak buat nyiksa Afifah. Wak itu cuma belain Asep, adik Wak. Dia aja nggak tahu diri. Rehan kemarin udah bilang ke Abah, Rehan akan ngelakuin semuanya demi belain Umi dan Afifah. Rehan bahkan nggak segan-segan untuk korbanin nyawa Rehan. Jadi siapapun yang mau nyiksa Afifah ataupun Umi, Rehan akan perlakukan sama. Walaupun itu Uwa. Berani kamu melawan ibu kandung kamu demi perempuan ini, Rehan. Kalau kamu tahu yang sebenarnya, kamu pasti menyesal sudah melakukan ini sama ibu kamu ini. Telis kenapa sedih kalau kelihatannya Mas Rehan membela aku. Dan dia juga gak berani marahin Mas Rehan. Ada apa ya? Kamu tadi diapain sama Uwa? Ada yang luka? Bener? Enggak, aku gak apa-apa kok. Syukurlah. Yaudah aku tidur dulu ya. Afifah, kamu mau tidur di kamar Abah? Iya, soalnya kan Abah tidur sama Umi malam ini. Oh. Abah berangkat ya. Kamu tenang ya. Nah, nanti balik lagi ke kamar Abah ya. Nggak mau. Kenapa? Udahlah, Bah. Sebaiknya berangkat aja. Kalau nggak nanti Abah terlambat. Udah. Nggak usah ngusir. Ini juga mau berangkat. Aku bener-bener udah gak betah lagi tinggal sama Abah, Umi. Aku udah gak mau tidur lagi sama Abah juga, Umi. Kamu harus tawakal, Afifah. Kita serahkan semuanya kepada Allah. Kita mohon pertolongan dari Allah. Dan semoga Allah melembutkan hatinya Abah. Sehingga Abah juga bisa bersikap lembut terhadap kita. Umi tahu, kamu trauma terhadap sikap Abah. Tapi Abah itu tetap suami kamu. Ya, hanya waktu yang bisa menyembuhkan luka di hati kamu. Kasihan Umi sama Afifah. Mereka tersiksa sekali. Aku tahu sampai kapanpun Abah nggak akan pernah berubah. Karena itu aku akan tetap di sini untuk melindungi Umi dan Afifah. Umi, aku jadi boleh ikut ke masjid nggak? Tentu aja boleh. Ayo. Enak ya, tidak ada suami teh kelayapan terus. Tidak istri tua, tidak istri muda, kerjaan teh kelayapan wae. Mau kemana kalian? Sekarang Rehan nggak ada, jadi nggak ada lagi yang bisa ngebelain kalian. Itu adalah hukuman bagi Umi yang sudah mempermalukan Abah di depan orang banyak. Abah jangan mukul Umi, Abah. Ya Allah. Apa-apaan ini? Kamu berani? Berani ngebelain dia? Berani mau ngelawan juga sama Abah? Ya, mau? Enggak, Abah. Enggak gitu, Abah. Orangnya. Tolong! Tolong! Orang jahat, tolong! Tolong! Takut! Umi, mereka orang jahat, Umi! Pergi! Diam nggak? Diam! Udah, berhenti. Ini anaknya teriak terus, pusing Asep dengernya. Mesti kasih pelajaran anaknya. Aku semakin yakin ada yang mereka sembunyikan. Ayo, Bah. Ayo. Asep, Asep teh harus kendaliin diri Asep. Jangan sampai teh si Asma tuh tahu tak peristiwa yang sebelumnya dan membongkar rahasia kita. Ini kalau kayak gini terus deh, Asep nggak bisa baikan sama si Afifah.
Kalau Asep marahin si Afifah, Umi belain. Marahin Umi, Afifah belain. Kalau Asep marahin dua-duanya itu kalau ada Rehan belain. Dan sekarang Rehan udah pergi. Begitu Asep marah lagi, si Asma jadi histeris. Aduh, tetap aja Asep nggak bisa marah-marah. Asep, kalau Asep terus-terusan pisah ranjang sama Afifah sampai berbulan-bulan, nah nanti ia tuh bikin alasan sama Afifah. Dia minta cerai. Alasannya no, Asep tidak memberi nafkah batin. Tak gitu. Teteh harus lakuin sesuatu, Teh. Teteh kalau nggak bisa melakukan sesuatu, bulan depan Teteh nggak akan terima 50 juta. Kalau begini kita harus cari jalan keluar. Teteh punya ide, Sep. Sekarang Asep pergi cari Rehan. Asep pastikan kalau Rehan itu tidak cepat-cepat balik ke dalam rumah. Biar rencana Teteh mulus. Ada orang jahat. Asma, tenang. Umi kalau kayak gini cuma Mas Rehan doang Umi yang bisa nenangin Asma. Biar aku telepon Mas Rehan ya. Jangan Afifah. Umi, ini semua kan demi Asma, Umi. Nanti dia pikir kamu kasih harapan lagi. Aku sama sekali nggak mikirin itu, Umi. Aku cuma mikirin Asma sekarang. Iya, kamu tidak punya pikiran seperti itu. Tapi Rehan akan punya pikiran bahwa kamu tuh kasih harapan lagi. Dia akan tersiksa lagi. Sudah cukup penderitaan yang dia alamin. Tolong jangan ditambahin lagi. Iya Umi, iya. Teteh tenang. Hana bakal jagain Teteh dari orang-orang jahat. Teteh gak usah takut ya. Yuk, masuk ke kamar yuk. Yuk Teh. Yuk, masuk ke kamar aja. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Bawa siapa itu, Abah? Umi, Afifah, ini kenalin Pak Ustadz. Kenapa sih Abah jadi bawa Pak Ustadz? Nah, kenapa Pak Ustadz ini Abah undang ke sini? Walaupun sebenarnya istri Abah itu ustazah. Pak Ustadz ini akan memberikan penjelasan nantinya. Begini Pak Ustadz, ini adalah istri-istri saya. Nah, selama ini istri saya, Umi Marwah ini berusaha menjauhkan saya dengan istri muda saya. Mungkin karena dia cemburu. Nah, untuk itu tolong Pak Ustadz kasih penjelasan bagaimana seharusnya sikap seorang istri terhadap istri suaminya yang lain. Silakan. Harusnya Ustazah Marwah sudah tahu bahwa suami tidak boleh dipisahkan dari istri keduanya. Apalagi jika sebelumnya Ustazah Marwah sudah membolehkan suami untuk berpoligami. Aku nggak mungkin membuka aib Abah di depan Pak Ustadz. Itu sama saja membuka aibku sendiri. Abah licik banget. Abah puter balikin keadaan sampai Umi yang dipojokin. Baiklah. Umi, Afifah, Abah mohon maaf. Karena selama ini Abah tidak bersikap adil kepada kalian. Abah janji ke depannya Abah akan memperbaiki diri. Abah akan bersikap adil kepada kalian sehingga tidak lagi menimbulkan cemburuan. Jadi tolong Umi, Afifah, maafin Abah. Ya. Ustazah, suami sudah meminta maaf dan harus dimaafkan. Beri kesempatan untuk memperbaiki diri. Enggak, aku nggak mau. Tapi aku butuh waktu buat berpikir. Biar. Nanti Abah yang bicara sama Afifah. Ustazah, mungkin sebaiknya kita beri waktu untuk Pak Asep dan Bu Afifah bicara berdua. Mungkin mereka bisa menyelesaikan masalahnya. Apa yang Abah lakukan di dalam? Apa Abah ngancam Afifah? Pak Ustadz, saya mau nyusul Abah dulu ya. Baiklah, silakan.
Tapi Pak, kamu harus mau maafin Abah. Nggak mau. Kalau kamu nggak mau maafin Abah, kamu jangan kaget. Rehan nanti pulang dalam peti mati. Mas Rehan. Kenapa? Rehan udah nggak mau angkat telepon kamu. Iya. Makanya sekarang kamu bilang di depan Pak Ustadz, di depan Umi, kamu mau maafin Abah. Kalau enggak, Abah akan telepon anak buah Abah. Dan kamu akan lihat Rehan pulang dalam peti mati. Abah. Ya udah aku mau maafin Abah. Alhamdulillah, Pak Ustadz, istri saya udah mau maafin saya. Iya kan, Afifah ya? Iya, aku udah maafin Abah dan aku mau sekamar lagi sama Abah. Alhamdulillah.